Woi mobil, beri jalan atuh saya. Motor, beri jalan atuh saya. Saya pengen segera ketemu dengan nikmat saya. Saya pengen segera ketemu dengan nikmat yang pernah saya lakukan. Cepat pergi jalan. Nah, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alliful kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain wa yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du. Hadratul karam yang Allah muliakan, pertama Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin dan seluruh para pengurusnya yang telah disebutkan satu persatu, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Wasyukuri wali-wali, bersyukur kami kepadaku dan kepada ibu dan bapak. Tidak ada satupun orang yang mampu membalas jasa kedua orang tuanya, bila kecuali ibunya, bapaknya menjadi seorang hamba sahaya. Apa itu hamba sahaya? Budak itu kerja tidak dibayar, diambil tenaganya saja, tidak dikasih makan. Seperti yang terjadi ke siapa? Bilal berapa? Dimerdekakan nama siapa? Nama Abu Bakar dimerdekakan. Bebas. Siapa? Bilal. Kalau bapak-bapak punya orang tua, kemudian dia menjadi hamba sahaya, menjadi seorang budak, kemudian bapak-bapak merdekakan, bisa. Itu pun baru kemungkinan. Ya, yang kedua, ayat ini pasti bareng. Apa? Aqimis sholat wa atuz zakat. Ya, aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Kenapa? Karena antara mendirikan sholat dengan mengeluarkan zakat sama-sama rukun Islam. Kamu sholat gak zakat, gak sempurna Islam. Nah, kamu zakat, terah zakat, tapi nggak sholat, nggak sempurna. Dia disebut dengan badan hidup sempurna. Ada orang punya badan tapi nggak punya kepala. Badannya ada tapi nggak punya kepala. Namanya apa? Hah? Badan ayat tapi buluan. Setan. Ya, kamu pakai toro malam-malam lewat yang putih. Ada orang kasih jembatan, ditanya ke Pak Bintoro, ada kepala apa? Ada badannya, kepalanya nggak ada. Kira-kira Pak Bintoro mau ngapain? Mau lanjut atau balik lagi? Dia lari. Kenapa? Karena itu tadi tidak sempurna jasanya. Orang yang mengaku Islam, kemudian dia tidak sholat, sama halnya dia punya badan, nggak punya kepala. Ada orang ketemu dengan Pak Pepen, kepalanya doang, badannya nggak ada. Ya, maghrib ketemu dengan Pak Hamas, toko pasti buka, kepalanya doang. Nah, kira-kira Pak Hamas bukain langsung pintu apa langsung duduk gitu? Ya, kepalanya doang. Nah, orang tersebut, orang apa? Siapa namanya? Orang yang dia punya sholat tapi dia tidak zakat. Kenapa? Karena zakat itu untuk badan, menyempurnakan badan kita, menyempurnakan harta kita. Antara kepala dengan sholat, antara kepala dengan badan harus ada. Badan ada, kepala ada, kepala ada, badan harus ada. Kenapa? Karena dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kalau bapak-bapak nggak punya tangan masih bisa hidup, benar Pak Bin? Bapak-bapak nggak punya kaki masih bisa hidup, nggak punya telinga masih nggak bisa hidup. Tapi ketika kepala nggak punya badan, bukan namanya manusia. Nah, orang yang sholat kemudian dia menjaga itu badan dan kepala nggak punya badan. Orang punya badan tapi dia nggak pernah sholat, bagaikan badan nggak punya kepala. Makanya ayat ini baru tadi aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan kamu sholat, keluarkan zakat. Zakat kamu sholat kamu zakat, karena dua-duanya adalah satu. Yang ketiga apa? Yang tadi udah apa? Niskurli wali-wali. Yang kedua aqimis sholat wa atuz zakat. Dan yang ketiga ini juga berbarengan terus ayatnya, nggak mau dipisah. Atiullah wa atibur taat
ibadah kamu kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah jalankan. Ya, kamu kepada Rasul terus tiap hari baca sholawat, tapi kepada Allah tidak, kurang sempurna juga. Allah terus, tapi apa yang diperintahkan sunnah-sunnahnya, apa yang diperintahkan akhlaknya tidak dijalankan, tidak. Ini tiga selalu berbarengan. Ya, tiga ini selalu berbarengan. Makanya siapa yang bersahabat dengan Allah tidak diampuni dosanya? Orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Aqul walidain. Setelah itu orang tua saya sudah meninggal dunia. Gimana caranya? Ya, satu, sambungkan tali silaturahim kepada kerabatnya. Yang kedua adalah menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang ketiga mendoakannya. Mana yang gampang? Nah, anak masih nggak doakan, apa masanya belum mendoakan aja kan? Dan anak soleh dan solehah sampai hari ini kita makin tidak bisa menyampaikan bahwa kita anak yang bisa kan? Saya mah anak soleh lah. Kita bercanda Pak. Ya Pak Joko suruh nyampain dari depan Pak Mas. Saya anak soleh, apa soleh itu bercanda. Pengakuan dari Allahnya belum ada. Nah, selanjutnya siapa lagi? Orang yang tidak diampuni dosanya kecuali dengan tobatan nasuha ilan namam. Orang yang suka ngadu domba, yang ngadu-ngadu, fitnah dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Nah, sebelum kita datang ke bulan Sya'ban, sebelum kita datang masuk ke Ramadan, kita harus sudah saling memaafkan. Sehingga kenapa? Karena Sya'ban ini ada istilahil qalbi untuk membersihkan hati dari hasad. Ya, hasad itu yang senang melihat orang lain susah, itu kan. Susah melihat orang lain senang. Paham kan? Senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Jadi yang bagus yang mana? Nggak ada yang bagus. Coba ya, itu dihilangkan. Nah, karena 10 hari lagi ya, disiapkan, makanya ada acara-acara kalau di masjid, majelis taklim ibu-ibu, di pengajian RT, di pengajian RW sudah ada kalimat cucuran. Maknanya bukan cucurannya Pak, bukan. Cucuran mah hanya media, alat apa supaya bapak-bapak, supaya Pak Ade, supaya Pak Nano, Pak Heni dari datang. Yang dari kadang-kadang. Namun dulu ke situ, mau datang, beres dari situ ibu-ibu, bapak-bapak, besok kita puasa, kita saling memaafkan. Contoh, jangan jauh-jauh. Ya, kemarin saya nganterin jenazah ke Sukabumi. Jenazah ke Sukabumi, gitu kan. Pas beres kan, saya pulang lupa. Bapak Lurah lagi izin. Ustaz, ya, bentar tunggu. Apa Pak Ustaz? Pak Lurah, kita mau Ramadan, mana kita belum saling maafkan. Oh, hujan-hujan saya rintik, saya balik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ustaz, kita mau Ramadan, ini kita saling. Padahal saya baru ketemu gitu. Iya, Ramadan takut saya ada yang kurang, saling maafkan. Nah gitu. Ini mumpung hari tinggal 10 hari lagi. Sabtu depan belum tentu ya Pak Bintoro, kita masih bisa ketemu. Mudah-mudahan kita saling memaafkan. Ya, mudah-mudahan kalau masjid Baitur atau masjid Al-Muhajirin belum sempat meminta maaf, silahkan di grup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti datang ke Ramadan kita sudah bersih hati. Itu ya, jangan sampai saling bermusuhan. Kita lanjutkan Bapak-bapak dari Allah kemarin. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijau li akil janazah wa tamalan nas aw rajulun ala anakihim, apabila jenazah disimpan. La ilaha illallah. Wa tamalan nas, kemudian dibawa oleh manusia, kemudian diangkat jenazah tersebut di atas keranda, diangkat oleh Pak Mas, dibawa oleh Pak Pepet, dibawa oleh Pak Rahmat sama Pak Iwan. La ilaha illallah. Fa in kanat sholih, kalau jenazah itu orang baik, kalau jenazah itu orang soleh, ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, dia taat kepada Allah, jenazah itu ngomong apa? Kodamuni, buruan sampaikan saya, nikmat amat ini, kendaraan enak amat.
amat, sejuk amat, enak banget ini kendaraan, cepetan kuburin saya, cepetan kuburin saya pengen segera bertemu dengan nikmat kubur, saya pengen ketemu segera dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin segera ketemu dengan nikmat yang pernah saya lakukan ketika di dunia, cepetan kuburin saya. Nah, ayam di alam dunia, kepengennya Pak Iwan, kepengennya Pak Pepeng, apa ya? Dari mau dikubur nak kedekat dengan persaudaraan kelompok, masya Allah. Ya, pukul jam 10 malam, mana kuat anak kelompok, kira-kira dikubur jam berapa? Nah, jam 10 aja, jam 10 siang. Lamun menang langsung pesawat tak kira mau naik pesawat, lamun naik bis. Tahu oleh katanya kita jenazah lamun itu jenazah soleh, kalau itu jenazah orang baik, yang mau kodamu dahulukan, laksanakan cepat. Hanya biasakan di jemaah kita kalau ada orang yang meninggal dunia, datang cepat aja dulu mandikan, ulah bapak diceri-cerikan ceri kue terus tetap lagi diceri terus pemajikan ada umpama kayak sebenarnya ceri gitu kan, tapi kata cari bahagia tapi cari sedih gitu kan, gitu ya banyak gitu awal doang mesti kumpul masa senyum ya Pak gitu. Bahkan kan saya pernah sampaikan, Rasulullah melaknat kepada umatnya yang apabila dia meninggal dunia, kemudian dia merusak badannya, jumpa Allah terido, saya terido, gitu kan. Tersenang, saya tersenang, gitu kan. Kita kuningan, sholat apa, nama saya terido, demi Allah saya terido, gara-gara kita anak saya jadi mau. Pernah saya sampaikan di kitab Sholihin juga. Ada seorang perempuan menangis karena anaknya meninggal dunia. Curi dia tidak kenal dan dia tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah. Jika Rasulullah sabar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan eta awewe mungkin. Dia mana? Sabar, coba mana jadi saya, itu kan bisa tuh mana sabar gitu kan, mana jadi saya mah. Rasulullah dicarikan Pak, mun bapak-bapak terkaotan, Pak Manok sedang meninggal, Pak Bin sedang meninggal, datang Pak Iwan, sabar ya mungkin, sabar insya Allah. Kenapa mengenai etap kalintor, terima kasih Tuhan. Ketika tengenah, ke Pak Iwan, Pak sini, bapak jangan sempat ngomong gitu terus. Kalau bapak jadi saya enaknya, sabar itu ada batasnya Pak. Wah mantap itu kalintor. Karena tadi disebut gitu. Oleh karenanya bapak-bapak, etap si perempuan tidak tahu bahwa itu ada Rasulullah. Ibrahim Rasul balik ke neangan Rasulullah di imam Rasulullah terayat kapan dah Rasul hampunten kemarin saya nggak tahu bahwa itu adalah Rasulullah, saya mohon maaf. Saya ke Rasulullah, wahai perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu sedang dibuka oleh Allah ketika kau di awal tadi sabar, ketika kau tadi anak kamu meninggal dunia kamu sabar, kemudian pas kau menyampaikan coba kalau Rasulullah menjadi saya, coba kalau kau menjadi saya, bisa nggak sabar, maka surga oleh Allah ditutup. Ya Pak, memang sabar itu ketika pukulan pertama bertak langsung sabar. Katanya ya cepir itu astagfirullahaladzim, itu di situ letaknya sabar. Lagi naik motor cepir ada astagfirullah, itu di situ letaknya sabar. Tapi ketika jatuh dari motor, ngomongnya beda, jalan, dunia besar nih, jauh itu beda, ditutup, itu sudah dan yang sebagainya. Kembali kepada tadi, ini jenazah. Jika ada jenazah jangan sampai kita nyobek-nyobek baju, badan gitu kan. Itu yang maka disebut
Aslinya pun aja man lam yarda bi qada'i wal qadari fal yaltamis rabban ghairi. Siapa orang yang tidak ridho, tidak senang, tidak menerima akan takdir dan iradat yang sudah aku tetapkan, fal yaltamis rabban ghairi, cari Tuhan selain aku. Cekan. Sok dan kira-kira sama. Namun bapak-bapak al-muhajirin kesenang dengan takdir dan kudrat yang sudah aku tetapkan, dengan rezeki yang sudah aku tetapkan, dengan umur yang sudah aku tetapkan, dengan jodoh yang sudah aku tetapkan, dengan penyakit yang sudah aku tetapkan, dengan musibah yang aku tetapkan. Kemudian kamu tidak ridho dan tidak rela beri seperti itu, palilatan serban bayi. Silahkan cari Tuhan saudara. Kemana kira-kira kalian? Hah? Kenapa? Karena KBG di pasienku. Oh. Semuanya. Kurang ayam, umpamanya bapak-bapak, ayam modal dan tingginya banyak. Wajah putih, hidung mancung. Benar tak? Ayam tak? Ayam, tapi kan ini terbaik karena beriman itu menerima takdir Allah, percaya kepada takdir Allah, takdir yang baiknya atau yang jeleknya. Yang baiknya diterima, yang jeleknya juga diterima. Belum tentu jelek menurut kamu, jelek menurut Allah. Belum tentu baik menurut kamu, baik menurut Allah. Itu Ustaz. Kata jamaah saya di Al-Muhajirin cepat kan ketika malam nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali. Minta panjang umur mana untuk ibadah. Tapi pas malam malam Selasa kan baca Yasin beberapa malam Senin, malam Selasa malam gitu kan gitu. Tanya belum tentu minta panjang umur untuk ibadah baik menurut kita, baik menurut Allah. Cukup sampai sini gitu ya. Belum tentu baik menurut kita, cik Allah baik, cik kita jelek, cik Allah enggak. Semuanya itu Allah sudah tahu takdir dan iradat. Ketika Pak Hamas menang diuji, ketika Pak Hamas menang cobaan, menang ujian, maka Allah nyamun, Allah perangan Pak Hamas mampu menghadapi. Kodamudi cepat, kuburkan saya, enak banget ini tempat, nikmat banget ini kendaraan, masuk kayak babatian, sok kayak tebak-tebakan, yang nyetirnya banyak, yang naiknya 1 orang, supirnya banyak, yang naiknya 1. Apa itu? Orang yang bawa keranda mayat, supirnya lupa. Ayo naik nak, hiji, tidak bisa naik kalau lupa, hiji. Hah? Kalau parkir kalau parkir naiknya hiji. Tak ada bapak-bapak desa kalau orang sahur hidup sekali di kano ngarasakeun ke orang di kawal, ngarasakeun gimana kemana jadi pejabat. Tek. Makin garok. Jadi mobil itu susah macet berapa kali dikawal oleh patwal. Wah, bendera kuning. Wah, langsung jegat pas sampai karet lagi. Berapa? Kata kodam berikan jalan. Besi etan mote sore berikan jalan. Makanya sunnah ketika ayah rumah orang mulai kendaraan, orang tapi kira jalan imam itu sudah jenting orang buru-buru. Ini tadi berikan jalan. Karena bapak-bapak bos seperti itu. Woi mobil beri jalan atuh saya, motor beri jalan atuh saya. Saya pengen segera ketemu dengan nikmat saya pengen segera ketemu dengan nikmat yang pernah saya lakukan. Cepat pergi di jalan. Nah, berat dengan ini. Wa in kanat ghairi sholeh, sarua lamun teu baik oke mau apa? Kalau dia bukan orang soleh, mereka yang dikubur. Sama. Walaupun dia ya wailah aina tad'amun biha. Ya wailah celaka, saya celaka. Ada dibawa ke mana? Ya kendaraan keenakan panas. Ini kendaraan keenak sempit. Ini kendaraan sangat panas. Aku kegerahan, celaka. Aku celaka salah. Dan bapak-bapak di bawah jika yang pertama nikmat nama hiburan atau kubur sama. Ya wailah celaka, saya celaka.
Yasma'u sawta kulli illa insan. Terdengar jeritan-jeritan dan suara-suara jenazah itu oleh seluruh benda dan juga barang, juga binatang serta makhluk Allah yang ada di situ, illa insan, kecuali manusia. Terdengar itu oleh kucing, oleh cicak, oleh ayam, oleh burung. Si Mahim itu ngomong gitu, burung kuburkeun barang mah naon diceri-cerikan wae, saya mah teu butuh ceuri. Saya butuh juga cepat kuburkan saya. Maka saya suka nanya, dikuburin jam berapa? Burung kuburkeun gede Ustaz di Candingali tanah terakhir dengan cepat kuburkan, segera kuburkan gitu. Mudah-mudahan